iklan televisi. Nah, gadis sudah menyetok mobil di jalan tol, ketiak hitam, habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara mobil kecil itu. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Alisna, alisna, alisna. Turunkan hujan saat istisqa. Mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa. Orang yang berdoa malas-malasan, itu sama artinya dengan terserah Allah mau kasih enggak. Kalau kita berdoa, kita serius kepada Allah. Istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insyaallah. Ibu-ibu jangan berkecil hati, karena ibu lebih tinggi, insyaallah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, Selong. Sudah betul penyebutan Selong. Hebatnya. Kenapa? Karena masjidnya bertingkat. Jangan-jangan di atas masih ada yang tinggal lagi. Ada satu, ada dua. Ini kan mainnya di atas. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling uniknya masjid ini adalah tidak pakai pintu. Menunjukkan di Selong tidak ada maling, tidak ada pencuri. Bagaimana mau menutup pintu selebar ini? Artinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Ini penting karena banyak ustaz nggak tahu dia kapan mau berhenti. Karena jamnya tidak ada. Masya Allah. Tapi saya pernah juga kena prank, pos ceramah nggak berubah-berubah, rupanya baterainya habis. Ini jamnya bagus. Jadi penceramah itu banyak jamaah tidak tahu, akhirnya dia bingung. Ini selesainya jam berapa? Tapi kalau jamaah Ustaz Somad sudah tahu, karena Ustaz Somad ceramah pasti 600 ml, 60 menit. Kecuali di Masjid Mujahidin, karena botolnya kecil 300 ml. Tetap 600 ml. Kita jaga persatuan. Masjidlah tempat orang bersatu. Kiblatnya berapa? Satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Wajah kata Tuan Guru. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Kalau dibahas di kampung kami, your face. Hadapkanlah wajah. Sekarang saya tanya. Tadi adikku mengatakan wajahmu. Antum kalau sholat wajahnya melihat tempat sujud atau ke depan? Tadi katanya ke arah Masjidil Haram. Kok melihat ke bawah? Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka wajah menghadap ke depan. Allahu Akbar. Tapi di Selong tidak dipakai. Karena kalau di Selong menghadap ke depan, semua mata akan tertuju kepada running text. Baca deh. Kabupaten. Hadirilah tabligh akbar Ustaz Abdul Somad. Mazhab Syafi'i, sholatnya menghadap kemana? Yang menghadap ke Masjidil Haram dadanya, sedangkan matanya menghadap ke tempat sujud arah kiblat. Padahal bunyi ayatnya, fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Lihat, tentang satu ayat pun ulama ikhtilaf. Mazhab Syafi'i wajahnya menghadap ke arah tempat sujud, tapi ketika menghadap ke depan, dadanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa matanya melihat tempat sujud? Supaya tidak berpikir macam-macam. Apalagi sekarang orang pakai baju macam-macam. Kalau sempatlah saya sholat maghrib nanti, makmum di depan, matanya melihat baju saya, langsung dia berpikir, berapa harga batik? Apalagi nanti 2023, 2024, sholat di masjid, matanya menghadap ke depan, tertulis di belakang, coblos nomor. Apalagi anak-anak muda ini, kadang pakai baju kaos seenaknya saja, membuat tulisan-tulisan tanpa dia pikirkan orang yang membaca. Dia kalau bacanya di tanah lapang, kalau bacanya di masjid, pas lagi sholat, tertulis hidup sudah susah, jangan pikir susah.
makmumnya di belakang. Datang hari Jumat, dengan gagahnya datang hari Jumat, terlambat pula itu. Sudah terlambat, bukannya malu sholat di samping, langsung ke tengah khutbah khotib ceramah. Dia mau menunjukkan tentang hadis bahwa Nabi pernah khutbah, ada orang masuk masjid disuruh berdiri sholat, maka dia pun berdiri sholat di depan orang yang sedang duduk. Allah Akbar. Tertulis di baju kaosnya, emang masalah buat lo? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah datang terlambat. Kita tahu bahwa hadis itu sahih. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Bahwa Nabi pernah sedang khutbah hari Jumat, dia sedang khutbah, dia suruh orang itu berdiri. Maka carilah tempat di samping sholat 2 rakaat, habis dengarkan khutbah. Ada pun orang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia tahu hadis itu, ayo dia sholat. Allahu Akbar. Sampai khatib selesai, barakallahu li wa lakum, dia pun juga selesai. Rakaat pertama Yasin. Ada perasaan, ada fikih, aturan, wajib, sunnah, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi di sana juga ada akhlak, ada etika, ada moral, ada santai hitam, harga mati, tidak boleh ditawar. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Tapi masalah khilafiyah bukan satu pendapat ulama. Alhamdulillah, masyarakat Lombok Timur, masyarakat Nusa Tenggara Barat, mereka sudah diajarkan tentang ikhtilaf mazhab. Sehingga nanti kalau ada orang mengatakan ini salah, mereka tinggal jawab, ente aja kurang piknik. Ini nggak betul. Ente aja baru baca 1 buku. Bacalah banyak buku. Maka yang paling banyak membaca buku adalah kutu. Maka disebut dengan kutu. Jangan sampai buku kita cuma dibaca kutu. Kita yang membacanya. Kajian sholat maghrib juga isya. Hari Senin malam Selasa. Kajian fikih. Fikihnya apa? Fikih 4 mazhab. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin adaan mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melafazkan niat. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, Nabi pernah melafazkan niat waktu kurban. Allahumma hadza minka walaka. Aku baca namamu ya Allah. Aku sembelih kurban dari engkau untuk engkau. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi pernah melafazkan niat dalam ibadah lain. Ibadah yang mana? Dalam ibadah haji. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Nabi pernah menyebutkan. Sahabat pernah melafazkan niat. Nabi tidak marah saat haji. Apa kata sahabat? Labbaik Allahumma syukrumah, labbaik Allahumma syukrumah, labbaik Allahumma syukrumah. Nabi tanya, syukrumah itu siapa? Syukrumah saudaraku ya Rasulullah. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudara. Begitu hebatnya Nabi, begitu hebatnya orang zaman Nabi, menghajikan saudaranya sampai lupa dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji sampai lupa saudaranya tidak makan. Betul? Jangan ngaku. Quran yang kita baca sama nggak dengan Quran yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sama nggak dengan hadis yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Bedanya adalah perasaan persaudaraan kita. Tapi alhamdulillah hari ini berbagai macam ormas datang. Nahdlatul Ulama ada, Nahdlatul Wathon ada, Muhammadiyah ada. Kita bersama dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca fikih perbandingan mazhab. Alal mazahibil arba'ah. Al-fiqh alal mazahibil arba'ah. Menurut 4 mazhab, paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241 di Baghdad. Ustaz Somad bukan imam mazhab. Jangan ambil pendapat Hanafi,
Syafi'i. Jangan ambil pendapat Hambali. Langsung saja ke Quran dan hadis Nabi. Berarti kau imam mazhab yang kelima. Dua kemungkinan. Imam Samudra atau Imam Esari. Kita langsung kembali ke Quran. Kita punya mata. Imam Syafi'i makan, kita pun makan. Imam Syafi'i minum, kita pun minum. Imam Syafi'i nikah, kita pun nikah. Imam Syafi'i hidup, kita pun hidup. Maka kita sama dengan Imam Syafi'i. Bodoh. Imam Syafi'i pulang dari masjid, telinganya dia sumbat, dia tutup. Pulang ke rumah. Sampai di rumah ditanya sama keluarganya, kenapa kau tutup telingamu Imam Syafi'i? Karena aku tidak ingin semua yang aku dengar dari masjid sampai ke pasar, sampai ke jalan, aku ingat semua. Kita ceramah Abdul Somad dari jam 2.15 sampai ke jam 3.45 menit dijamin 100% jamaah tak ada yang ingat. Kenapa Ustaz berani menjamin? Karena saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya sampaikan. Imam Bukhari 7.275 hadis Sahih Bukhari di kepala dia semuanya, dan itu dia seleksi dari 300.000 hadis, diseleksi dari 600.000 hadis. 600.000 hadis tidak pakai laptop, tidak pakai handphone, tidak pakai www.google.com. Dari mana Imam Bukhari menyampaikan hadis? Imam Bukhari menyampaikan hadis dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dari siapa, Pak Ustaz? Kau siapa? Setan. Bersana, berilmu, ngaji. Man la syai'alahu, fasyaitanu syai'uhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Kau dapat hadis ini dari mana? Langsung ke Nabi. Memang kau jumpa dengan Nabi? Tidak. Sanadmu ke Nabi siapa? Oh, la YouTube. Wa haddatsani Google. Saudara pengen belajar Allah, masukkan anak ke pondok pesantren supaya dia jangan jadi orang yang kagetan. Kagetan jadi penyanyi dangdut, gak apa-apa, mudah-mudahan tobat sebelum mati. Tapi kagetan dengan agama, menyalahkan orang, mengatakan semua sesat, semua dolalah, maka sesungguhnya kita nanti maju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtilaf perbedaan mazhab, baca di fikih 4 mazhab, kata Imam Al-Jazairi. Apa kata beliau? Menurut mazhab Maliki, melafazkan niat itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, melafazkan niat usolli fardal maghribi salah raka'atin ada makmuman bid'ah, tapi belum titik, masih koma. Bahayanya Ustaz buka kitab jadi Ustaz, semua disunatnya, kitab pun dipotongnya juga. Masih koma, ujungnya apa? Illa bidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Habis dari kantor, ujungnya mau cepat-cepat, masuk terlambat, langsung masuk masjid Al-Mujahidin. Allahu Akbar. Ini surat surah masalahnya. Tak masalahnya. Tak bisa. Innamal a'malu binniyat. Letaknya itu dalam hati. Ma'al niyati al-qalbu al-asbah wa nazair. Imam Asyuti tempatnya dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Lalu yang diungkapkan di mulut itu apa? Menguatkan hati. Soalnya apa? Maghrib usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salah rakaat. Ada apa kodok? Ada. Jadi imam apa mau? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Supaya hatinya jangan berkata-kata. Allahu Akbar. Tapi kamu Allahu Akbar. Jadi imam apa? Allahu Akbar. Ya mau sholat. Allahu Akbar. Hatinya berkata-kata. Apalagi sholatnya harus dengan handphone. Harus sholat. Allahu Akbar. Yang satu
walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang satu lagi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masing-masing bangga dengan doanya. Yang Allahumma ba'id, dia perdengarkan ke sebelah, Allahumma ba'id. Yang Allahu akbar katsira mengatakan, Allahu akbar katsira. Yang Allahumma ba'id mengatakan, Nabi seumur hidup tidak pernah baca Allahu akbar katsira. Lalu kemudian yang Allahu akbar katsira mengatakan, ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi mendengar makmum berkata, Allahu akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terbuka pintu-pintu langit dan doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab. Maka sejak mendengar itu, Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan Allahu akbar katsira. Allahu akbar katsira. Baik. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Baik. Yang tak baik dua orang yang telah gara-gara. Preman yang bertobat di tengah mendengar Allahumma ba'id, mendengar Allahu akbar katsira. Dia di tengah belum hafal Quran. Lagi dimuliakan Allah. Padahal tentang kita banyak sekali. Allahu akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sakit kita, tambah kita satu lagi. Wajah kuliah, lillahi fatara samawati, wal arda hanifan muslima, wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, wa bidzalika umirtu, wa ana minal muslimin. Ini ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam hadis yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Untuk lengkapnya, lihat buku 99 tanya jawab salat ditulis oleh Abdul Somad RCM. Ujung-ujungnya jual buku. Bukunya bisa di-download gratis, tinggal tulis saja dalam bentuk PDF. Mau dicetak, bagikan ke jamaah masjid gratis, boleh. Kami jual Pak Ustaz, jangan. Kalau kami bagikan kepada jamaah Pak Ustaz, bagus. Dan jangan saya mau bagi ke jamaah Pak Ustaz, terus di sampulnya ditulis, jangan lupa coblos nomor, jangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngaji, hati menjadi lapang menerima perbedaan. Teruskan. Dengan ngaji, hati kita menjadi lapang melihat saudara kita berbeda karena mereka tetap saudara kita. Silakan. Tapi dengan ngaji kita menjadi mencaci maki, sumpah serapah, membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan. Ingat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudara seiman bisa menyebabkan engkau menjadi fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa? Orang yang fasik. Antara penyebab fasik adalah orang yang selalu mencaci maki saudaranya. Jangan sampai habiskan energi kita untuk membenci saudara kita, yang satu masjid dengan kita, yang satu kampung dengan kita, yang satu akidah dengan kita, sampai tak ada lagi energi untuk mencaci maki setan dan iblis. Sampai iblis heran. Lalu aku mau gak benci sama aku? Lalu kita saudara sama itu. Semua ini adalah saudara. Ini semua saudara Abdul Somad. Kalau Abdul Somad meninggal, maukah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin mengirimkan Al-Fatihah Abdul Somad dari Yaudi? Saya nggak mau, Pak Ustaz. Kenapa? Karena Fatihah belum tentu sampai. Khilafiyah. Andai kau mengatakan Fatihah tidak sampai, kau tetap mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau berdebat masalah, suatu masalah khilafiyah mengandalkan suara, maka yang menang Abdul Somad karena suara dia paling kuat. Kalau berdebat mengandalkan dalil, maka semua orang baca kitab, semua orang punya dalil. Tapi kita punya kode etik. Bagi yang meyakini bacaan Quran sampai untuk orang meninggal, silakan. Bagi yang meyakini tidak sampai, silakan. Karena orang mati tidak pernah kirim kabar. Nabi lewat di suatu makam, lalu Nabi ambil pelepah korma. Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan di makam. Nabi ambil pelepah korma, fasaqahu nismain, Nabi belah dua, Nabi tusukkan di makam. Sahabat heran, mahadha ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa kau tancapkan di makam?
La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Kelopak korma ini bertasbih, tasbih yang dibaca kelopak korma sampai kepada orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan tasbihnya meringankan azabnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau baca Sahih Muslim, gak ngerti, baca syarah Sahih Muslim. Namanya kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih melepah korma sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Yang ujung itu tambahan dari saya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Ar-Ruh, diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H. Apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Diambil riwayat dari anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku meninggal dunia, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. Tapi nanti bacanya pas dikubur betul-betul sampai habis. Jangan ikut menjawab terus sama tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Sampai bacaan Quran. Bagi yang tidak mau baca Quran, tetap doa. Karena hadis tentang membacakan doa untuk orang mati. Doanya, hadisnya sahih. Salulahut tasbih. Doakan orang yang baru dikubur itu. Fa'innahul al-yus'al. Karena dia sekarang sedang disoal. Orang yang sudah mati, jangan lagi ditalqinkan. Karena talqin untuk orang mati tidak perlu. Padahal hadis talqin tentang orang meninggal dunia, hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, diperiksa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talqis Al-Habir, membaca talqin untuk orang sudah meninggal dunia. Hadisnya adalah hadis sahih. Diselok kalau orang meninggal dunia masih dibacakan talqin. Talqin terbagi dua, talqin sebelum mati, talqin setelah meninggal, talqin sebelum meninggal. Tidak ada khilafiyah. Nanti mau takut, talqinkan orang meninggal dunia waktu mau sakaratul maut. La ilaha illallah. Karena tidak pernah menyebut la ilaha illallah. Itulah mengapa kita selesai sholat mengajak jamaah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Syekh Abdullah As-Sa'ani? Berzikir dari ujung rambut sampai ujung kaki bergetar sehingga jin-jin keluar setan. Makanya kalau kita meruqyah orang, ada orang merasakan setan, baca ruqyahnya barang kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mana ada orang baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan ini serius. Mana dalil musir setan dengan suara kuat? Mana dalil musir setan dengan suara kuat? Lihat hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari, wa'alaiha turatun. Turat, kentut yang berbunyi. Busa, kentut tak berbunyi, tapi baunya luar biasa. Wa'alaiha turatun. Ketika azan dikumandangkan, sampai setan lari, terbirit-birit, terkentut-kentut. Itulah maka kita disuruh zikir kuat-kuat. Yang meyakini zikir kuat tak perlu menyindir kawan yang pelan, karena dia mungkin meyakini zikir pelan. Jangan mentang-mentang meyakini kuat. Subhanallah, subhanallah. Kenapa
mesti zikir kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Lita'limin nas, untuk mengajar makmum di belakang. Karena di makmum ada yang mualaf baru masuk Islam, ada yang sudah lama Islam tapi baru masuk masjid. Ada anak-anak kecil yang nggak tahu bacaan, dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, nah ya imam yang dari siapa? Ustaz Somad. Bunyi zikir selesai sholat gimana? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dengannya subuh, dengannya zuhur, dengannya asar, dengannya maghrib, dengannya isya. Kan juga hafal bodoh. Mana anak kita pasti hafal tanpa melihat. Kenapa? Karena sering mendengar. Inna sam'a, mendengar, wal basar, melihat. Mana lebih dulu? Melihat tulisan atau mendengar? Berapa banyak di antara kita mendengar, hafal Al-Fatihah, hafal Qul Huwallah, hafal Yasin, tapi gak bisa baca Quran. Kenapa? Mendengar. Apalagi kalau Yasin rame-rame, hafal dia. Tadi Abdul Somad memulai tausiah jam 2.15, sekarang sudah sampai jam 3.15. 60 menit kita bersama, kebersamaan kita ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh. Ketika nanti kita dipersilahkan Allah Ta'ala, orang-orang yang ada di Selang, di Lombok Timur, masuk surga, maka mereka pasti mencari-cari Abdul Somad. Ya Allah, Ustaz kami, guru kami Abdul Somad, walaupun cuma sekali datang ke Selang, mana dia? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di VVIP. Amin kan? Begitu cara Abdul Somad minta doa orang-orang soleh. Ketika jamaah mengatakan amin, kata Allah, Somad masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa orang soleh. Masukkan dia ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau hasilnya untuk niat yang baik-baik ini, kita jaga persatuan kita, jangan berpecah belah hanya karena masalah khilafiyah. Diturunkan Allah rahmat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mu'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jauhkan dari Covid, jauhkan dari semua penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Selamatkan Lombok Timur dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami dan anak cucu kami sampai hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.
Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Tunjukkan Islam agama yang tertib dan bersih. Buang sampah pada tempatnya. Salat berjamaah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita pada siang ini. Dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah terlaksananya acara ini.